Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau semuanya pada sehat. Dan semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini akan belajar mengenai puasa. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan kepada orang lain. Baik, silahkan ketua kelasnya dipimpin dulu untuk berdoa. Ya, berdoa selesai. Bagaimana di kelas ini? Apakah hadir semua atau ada yang sakit? Alhamdulillah kalau semuanya pada hadir dan pada sehat, dan semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Materi pada hari ini kita akan membahas mengenai puasa. Ada yang tahu gak sih puasa itu apa? Puasa adalah merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata sa'umu, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti yang pertama menahan makan minum, terus hawa nafsu, dan menahan dari bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Nah, kita akan membahas mengenai puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang sudah baligh, dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Nah, adapun macam-macam puasa wajib itu ada 4. Yang pertama, puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan, apakah ada yang tahu artinya puasa Ramadan itu apa yang sebentar lagi akan kita jalankan? Nah, puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Nah, puasa wajib ini mulai diperintahkan pada tahun kedua Hijriyah setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Hukumnya puasa Ramadan ini adalah fardu ain. Nah, agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna, marilah kita pahami ketentuan-ketentuan dalam berpuasa. Yang pertama, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu yang pertama kita berakal, yang kedua baligh, dan mampu berpuasa. Sedangkan ada juga loh syarat sahnya. Syarat syah puasa yang pertama beragama Islam, selanjutnya mumayyiz. Mumayyiz itu apa sih? Mumayyiz itu sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selanjutnya suci dari darah haid dan nifas, dan dalam waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama, niat untuk berpuasa. Nah, siapa di sini yang hafal niat puasa? Niat puasa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an a'da'i fardi syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat puasa Ramadan esok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini. Selanjutnya rukun puasa yang kedua, kan tadi rukun puasa yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan menaati perintah Allah Ta'ala.
Nah, dan ada juga nih hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu yang pertama tentu saja makan dan minum ya membatalkan puasa. Nah, selanjutnya muntah yang disengaja atau yang dibuat-buat. Selanjutnya berhubungan suami istri. Selanjutnya keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Selanjutnya gila atau sakit jiwa. Selanjutnya hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Nah, dalam berpuasa kita juga dapat melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Nabi kita, yaitu berdoa ketika berpuasa. Selanjutnya memperbanyak sedekah. Nah, dengan memperbanyak sedekah kita dapat pahala double. Kita dapat pahala dari kita berpuasa dan kita juga dapat pahala dari kita banyak sedekah. Baik, ada juga hal-hal yang mengurangi pahala puasa, yaitu hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan puasa itu adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Nah, contohnya nih membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain dan sebagainya. Yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa membatalkan puasa. Jadi jangan kita lakukan ya. Nah, selanjutnya orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan berpuasa sakitnya semakin parah. Jadi misalnya kita ini dalam bulan Ramadan dan ada orang yang sedang sakit dan sakitnya semakin parah, itu boleh berbuka pada saat sakitnya bertambah parah. Tapi dia harus menggantikannya di hari lain apabila sudah sembuh nanti. Jadi pada saat dia berbuka puasa itu di hari lain dia bisa mengganti puasanya di hari lain. Nah, selanjutnya orang yang boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan dia pun wajib mengqadha puasanya di hari lain. Selanjutnya, orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa dan dia pun wajib membayar fidyah, yakni bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin. Jadi, walaupun kita membatalkan puasa pada saat bulan Ramadan, kita wajib membayarnya di lain hari. Selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas puasa Ramadan. Nah, yang kedua kita membahas puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar. Nazar adalah janji kebaikan yang pernah diucapkan oleh kita. Nah, puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya terpenuhi. Nah, adapun hukum puasa nazar adalah wajib. Kemudian yang ketiga puasa qadha. Nah, puasa qadha ini adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Sebagai contoh, nah contohnya nih, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid berkewajiban mengganti puasa tersebut di bulan yang lainnya setelah Idul Fitri. Apabila meninggalkan puasanya 6 hari, wajib baginya mengqadha 6 hari atau sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Misalnya dia pada bulan Ramadan terus dia haid dan dia haid misalnya 7 hari dan dia harus mengganti puasanya di lain hari setelah Idul Fitri itu 7 hari juga sesuai dengan dia haidnya. Kemudian yang terakhir adalah puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib juga hukumnya, yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Nah, puasa kifarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut.
Nah, puasa kifarat ini juga dilakukan karena ada hal-hal berikut dan tidak sembarangan ya. Nah, yang pertama ini tidak mampu memenuhi nazar. Apabila kita tidak mampu memenuhi nazar, kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa kifarat. Selanjutnya, membunuh secara tidak sengaja. Selanjutnya, melakukan zihar kepada istrinya, atau zihar adalah menyamakan istri dengan ibunya. Kemudian, mencukur rambut ketika ihram. Kemudian, berburu ketika ihram. Nah, kemudian mengerjakan haji dan umroh ketika cara tamatu atau kiran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, waktu yang diharamkan untuk berpuasa itu ada juga loh. Waktu yang diharamkan untuk berpuasa yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Waktu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk kita melaksanakan puasa. Kemudian hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian hari yang diragukan. Hari yang diragukan itu maksudnya adalah misalnya pada saat kita mau memasuki bulan Ramadan dan kita ragu apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum, itu kita diharamkan untuk berpuasa. Jadi kalau kita masih ragu-ragu apakah besok sudah 1 Ramadan atau belum, kita tidak boleh berpuasa ya, atau diharamkan. Nah, kemudian hikmah berpuasa itu ada banyak. Di sini ada yang tahu hikmah berpuasa? Hikmah berpuasa itu ada banyak. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. Nah, tujuan orang yang berpuasa yang utama adalah meningkatkan iman dan takwa. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Kemudian melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau masih ada yang tidak sabar atau yang sering marah-marah, coba sebaiknya kalian berpuasa agar kita dapat menahan amarah kita. Nah, kemudian kita harus menahan kesabaran itu dengan cara berpuasa, karena orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan keinginan. Tentulah dengan sabar ia dapat menahan segala kesulitan tersebut. Nah, kemudian ada lagi nih hikmah berpuasa. Dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik, karena dengan berpuasa dapat terjaga diri dari sifat pendusta atau pembohong. Kemudian, nah kalau misalnya kita lagi puasa dan terus kita berdusta atau kita berbohong, itu juga kita bisa menghilangkan pahala puasa kita loh. Terus juga hikmah puasa ini juga kita memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita, sehingga kita itu menjadi lebih baik. Nah, makanya kan orang-orang yang sering berpuasa itu dia akan menjadi lebih sehat dan badannya menjadi lebih segar. Nah, jadi apabila kita ingin kelihatan sehat, kelihatan segar, sebaiknya alangkah baiknya kita berpuasa. Nah, jadi ada banyak sekali ya hikmah berpuasa. Nah, anak-anak
Kita tadi kan sudah belajar banyak ya, kita sudah belajar mengenai pengertian puasa. Selanjutnya kita sudah belajar mengenai macam-macam puasa wajib. Kita sudah belajar mengenai rukun puasa. Kita sudah belajar mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Terus belajar juga mengenai waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, dan juga kita tadi sudah membaca doa niat berpuasa. Dan yang terakhir, kita tadi belajar mengenai hikmah berpuasa. Sampai sini ada pertanyaan yang sudah Ibu jelaskan tadi? Apakah ada pertanyaan mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, sekian ya materi yang Ibu jelaskan tadi. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu silahkan kalian kerjakan latihan soal mengenai puasa pada halaman 120 sampai 122 dan dikumpul minggu depan dikumpul tugas yang Ibu berikan tadi di halaman 120 dan 122 ya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa menutup pelajaran hari ini. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar membahas mengenai puasa dan segala macam tentang puasa. Semoga yang Ibu jelaskan tadi dapat meresap ke dalam otak kalian dan dapat diamalkan ilmunya nanti dan dapat dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang salah. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.